Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang kesekian kali ini, entah sudah berapa masing-masing umur kita diberikan oleh Allah, entah sudah berapa puluh kali Jumat yang sudah kita temui dalam semasa umur kita ini. Intinya adalah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita semua, masih cinta kepada kita semua. Di antara bukti cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yakni kita masih diberi nikmat oleh Allah, masih diizinkan oleh Allah menghirup nafas, masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dengan anak istri di rumah. Sungguh ini semua nikmat yang kalau kita hitung nikmat ini tidak akan mampu kita hitung. Dan tidak akan mampu kita bayar sekalipun berapa banyaknya harta yang kita miliki. Maka tidak ada pilihan yang lain bagi seorang hamba, bagi siapa saja yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa saja yang mengakui bahwasanya seluruh rezeki ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaklah dia menggunakan rezeki ini, umurnya, kesehatannya, napas yang diberikan oleh Allah, pakaian, makan minum yang Allah berikan, maka hendaklah kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita sama-sama menegakkan salat Jumat berjamaah. Kemudian salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurah untuk beliau, untuk istri-istri beliau, para sahabat dan orang-orang yang selalu senantiasa bersabar di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dahulu ada seorang tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri adalah salah seorang tabi'in senior. Dikatakan tabi'in senior karena Imam Hasan Al-Basri ini hidup di tengah masih banyak sahabat Nabi masih hidup. Jadi sahabat banyak yang masih hidup, Hasan Al-Basri ini sudah ada. Dan bahkan sudah dewasa dan banyak belajar dari para sahabat. Maka Imam Hasan Al-Basri bahkan dikatakan salah satu madhab, imam madhab. Hanya saja beliau ini tidak memiliki murid yang mencatat, yang menulis karya-karya beliau. Maka madhab beliau ini menjadi punah. Imam Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in senior. Beliau selalu menyampaikan pengajian dan ceramah. Suatu ketika setelah selesai menyampaikan kajian dan ceramah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya oleh hadirin pada saat itu, "Ya Imam, ya Syekh, sungguh kami datang dari jauh sengaja ingin mendengarkan ceramah dari Anda dan ingin bertanya satu perkara kepada Anda." Kata Imam Hasan Al-Basri, "Apa itu?" Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Di tempat kami kekeringan, wahai Tuan, wahai Syekh. Engkau adalah seorang alim ulama.
Mungkin engkau tahu apa amal-amal tertentu yang bisa kami lakukan agar Allah menurunkan hujan di tengah kami. Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan jawaban yang singkat, aksaril istighfar, perbanyaklah istighfar. Kemudian datang lagi yang lain bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Syekh, sesungguhnya kami ini orang yang kuat bekerja. Pagi, siang, malam kami selalu bekerja banting tulang. Tapi rezeki tidak kunjung bertambah. Rezeki hanya itu-itu saja, tidak bertambah sama sekali, bahkan utang malah menumpuk. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan jawaban yang singkat dan sama seperti jawaban pertama, aktsaril istighfar, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lain lagi bertanya, ya Syekh, wahai Muhammad, wahai Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya saya adalah orang yang sudah lama menikah, sudah lama menjalin hubungan rumah tangga. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberi kami rizki berupa anak keturunan. Engkau adalah seorang alim, seorang ulama, maka berilah fatwa kepada kami agar kami bisa mampu melakukan perkara amalan yang bisa mendatangkan anak keturunan bagi kami. Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan jawaban yang sama seperti jawaban yang pertama dan kedua, aktsaril istighfar, perbanyaklah istighfar. Cuma kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu jawaban di antara tiga pertanyaan ini dijawab dengan satu perkara, perbanyaklah istighfar. Maka di antara hadirin yang datang pada saat itu ada yang penasaran. Jadi ada seorang sahabat Imam Hasan Al-Basri, seorang murid yang selalu mendampinginya untuk belajar agama. Akhirnya setelah selesai pengajian, muridnya mendatangi Imam Hasan Al-Basri, ya Syekh, tadi sungguh engkau telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbeda itu dengan jawaban yang sama. Orang bertanya tentang tidak diturunkan hujan, kekeringan melanda, engkau jawab dengan berbanyak istighfar. Ada pula yang bertanya tentang kekurangan rizki dan harta benda, engkau jawab dengan perbanyak istighfar. Dan ada pula yang bertanya tidak memiliki anak keturunan, apa amalan yang harus dilakukan yang bisa membantu agar mendapatkan anak keturunan, engkau pula menjawab dengan aktsaril istighfar, perbanyak istighfar. Apakah tidak ada jawaban yang lain? Mohon ya Syekh, dari mana engkau mendapatkan jawaban seperti ini? Kata murid Imam Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab pertanyaan dari muridnya tadi, alam taqra' qaulullahi azza wa jal fi suratin Nuh. Wahai muridku, apakah engkau tidak membaca, tidak pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, yaitu tepatnya ayat 10 sampai 12. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ternyata apa yang dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, pertanyaan-pertanyaan tadi bukan dijawab dengan hawa nafsu beliau, bukan dijawab hanya dengan akal beliau semata, tapi beliau menjawabnya dengan firman Allah surat Nuh ayat 10 sampai 12. Apa artinya dalam ayat ini? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh alaihissalam mewasiatkan dalam ayat ini kepada umat-umatnya pada saat itu, karena umat Nabi Nuh banyak yang melakukan dosa dan durhaka, bahkan tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang memberikan kalian rezeki, karena sesungguhnya Allah kana ghaffara, Allah Maha mengampuni segala dosa. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dengan banyak beristighfar, kata Allah dalam ayat ini, kalian akan turunkan hujan dari langit oleh Allah. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Dan dengan perbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak rezeki kalian. Begitu juga dengan perbanyak istighfar, Allah akan memberikan anak keturunan kepada kalian. Wa ja'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Begitu juga dengan banyak beristighfar kepada Allah, Allah akan ciptakan untuk kalian kebun, yang di dalam kebun itu dialiri sungai-sungai yang indah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa ini? Bagi orang yang perbanyak istighfar.
Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya dan kita semua yang hadir di masjid ini dan seluruh kaum muslimin yang ada, semuanya pendosa Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian. Maka tidak ada pilihan yang lain. Tidak seorang ulama, tidak seorang ustadz, apalagi yang awam seperti kita ini, semua pasti memiliki dosa. Karenanya Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti melakukan kesalahan dan dosa. Hanya saja kata Rasulullah, sebaik-baik hamba yang melakukan kesalahan dan dosa, dia yang kembali bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kuncinya. Bedanya di antara kita mungkin hanya sedikit banyak melakukan dosa. Ada juga yang besar dan kecil melakukan dosa. Ada juga yang melakukan dosa sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Tapi intinya adalah semua kita pasti punya dosa. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah jaminkan surga bagi dia. Yang Allah jaga dari kesalahan dan dosa, maksum, dilindungi oleh Allah dari kesalahan dan dosa. Namun demikian dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah fil yaum 70 marrah." Sungguh demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku atubu ilaihi wastaghfirullah wa atubu ilaihi, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali dalam sehari. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dinyatakan mi'ata marrah, 100 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Wahai sekalian jemaah, wahai sekalian manusia, di mana posisi kita dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada sakopa edin nabi doa lawan dai tiwara kone sama narina. Namun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbanyak istighfar. Pertanyaannya, sudah berapa kali kita beristighfar hari ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Begitu banyak kita melakukan dosa, begitu sering kita melakukan dosa, tidak yang besar dan tidak yang kecil, tapi kita sangat jauh dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan di tengah kita? Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelas dalam ayat tadi, dengan banyak beristighfar Allah turunkan hujan. Dahulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam disebutkan satu kisah ketika hidup Nabi Nuh bersama 70.000 pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, bukan Nabi Nuh, maksud saya Nabi Musa alaihissalam. Di tengah Nabi Musa alaihissalam hidup 70.000 pengikutnya. Pada saat itu jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, 40 tahun tidak turun hujan. Bayangkan, 40 tahun tidak turun hujan pada saat itu. Begitu sengsara dan menderitanya mereka. Pada tahun yang ke-40, singkat cerita, pada tahun yang ke-40 pengikut Nabi Musa alaihissalam ramai-ramai datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, engkau ini Nabi Allah, engkau adalah Rasul utusan Allah. Wahai Musa, kita sengsara, ternak mati, ya, ternak kita mati semuanya, tanaman kita mati semua, kita kering kerontang, banyak manusia yang mati pada saat itu. Maka minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera menurunkan hujan di tengah kita. Wahai Nuh, kalau Allah tidak menurunkan hujan, niscaya binasa kita semua. Wahai Nuh, wahai Musa alaihissalam, kata pengikutnya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, singkat cerita Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku sekalian, kalau begitu yang kalian inginkan, maka berkumpullah kalian seluruhnya, 70.000 orang itu, berkumpullah di tengah padang yang luas, padang yang kering dan tandus. Singkat cerita datanglah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka menyetujui apa yang disyaratkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka semua berkumpul di tengah padang yang luas dan tandus. Kemudian di hadapan mereka berdiri Nabi Musa alaihissalam di atas mimbar, sambil berdoa dia mengangkat tangan ke langit. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi askina ghaitsak wansur alaina rahmatak warhamna bil atfalir radha wa bahaimir rata wa masayikhir ruku'. Nabi Musa alaihissalam selalu mengulang doa ini. Apa arti doa ini? Rabbi askina ghaitsak, ya Allah, turunkanlah di tengah kami hujan ya Allah. Wansur alaina rahmatak, berilah rahmatmu di tengah kami ya Allah.
warhamna bil atfalir radha wa bahaimir rata wa masayikhir ruku. Ya Allah, turunkan hujan di tengah kami, karena di tengah kami masih ada bayi yang menetek di tete ibunya. Di tengah kami masih banyak orang-orang tua jompo yang mau beribadah kepadamu ya Allah, dan di tengah kami masih banyak binatang yang butuh minuman ya Allah. Ini doa yang sangat merendah dari Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Yang terjadi, langit tetap saja cerah. Langit bahkan semakin mengkilat, semakin panas. Tidak ada perubahan sama sekali. Namun demikian, jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam tidak putus asa. Beliau mengulang-ulang lagi doanya. Rabbi askina ghaissak wansur alaina rahmatak warhamna bil atfali radha wa bahaimir rata wa masayikhir ruku. Diulang-ulang terus oleh Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, karena tidak ada perubahan sama sekali, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa mendapati julukan Kalimullah, yaitu salah satu nabi yang langsung berbicara dengan Allah. Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, anni qad ghaithukum. Bagaimana mungkin aku turunkan hujan di tengahmu, wahai Musa? Ya. Padahal di tengahmu itu adalah ada seorang pengikutmu, ada seorang umatmu, ya, yang dia bermaksiat secara sembunyi-sembunyi selama 40 tahun, tapi kamu tidak tahu wahai Musa. Allahu Akbar. Ternyata Allah menahan hujan selama 40 tahun karena di antara ada satu orang umat Nabi Musa yang dia bermaksiat secara sembunyi-sembunyi. Musa tidak tahu. Bayangkan dengan zaman kita hari ini, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seluruh kita berbuat dosa, seluruh kita melakukan dosa, maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala lebih pantas menahan hujan di tengah kita dibandingkan umat Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan satu orang yang bermaksiat, Allah tahan hujan 40 tahun. Singkat cerita, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan, wahai Musa, bila engkau ingin aku turunkan hujan sekarang juga, maka teriaklah di tengah mereka itu, suruh mereka, dia yang melakukan maksiat sembunyi-sembunyi, suruh keluar, suruh bertaubat di hadapan orang banyak, suruh umumkan dosa dan bertaubat di hadapan orang banyak. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengumumkan di tengah umatnya, wahai umatku sekalian, ternyata Allah menahan hujan selama 40 tahun. Ternyata ada salah seorang di antara kalian yang selalu melakukan dosa sembunyi-sembunyi, bahkan saya tidak tahu. Oleh karena itu, kalau kalian ingin hujan ini turun sekarang juga, kata Nabi Musa alaihissalam, maka keluarlah di hadapan manusia dan umumkanlah bahwa dia telah melakukan dosa dan dia bertaubat pada saat itu juga. Cuma kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, singkat cerita, di tengah 70.000 orang itu, ada seorang yang dia mulai resah, dia mulai tidak tenang, dia mulai tengok ke kiri, kemudian dia tengok ke kanan, di belakang dan di hadapan dia tidak ada seorang pun yang keluar. Akhirnya jemaah kaum muslimin, lalu dia merasa, inilah yang Allah maksudkan, ini adalah saya, katanya. Kemudian pelan-pelan meneteslah air mata dia di pipinya. Dia teringat dosa yang dia lakukan. Ternyata sebab dosanya itu Allah tahan hujan 40 tahun. 40 tahun ditahan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menangis dan dia malu. Bune-gune elo salah war kerawi dosa ke cilit-cilit tiba de gone dos segini. Majade. Malu dia. Kemudian dia berkata dengan suara yang lirih yang tidak didengar oleh orang di sekitarnya, ya Allah, akulah pelaku dosa itu ya Allah. Aku melakukan dosa sembunyi-sembunyi ya Allah 40 tahun ya Allah. Dan mulai hari ini aku bertaubat kepadamu, aku beristighfar, astagfirullah. Dia beristighfar pada saat itu juga. Namun dia tidak berani keluar karena dia malu. Akhirnya apa jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Apa yang terjadi? Belum lama setelah orang ini bertaubat, kemudian langit mulai hitam pekat, mendung mulai datang. Kemudian turunlah gerimis-gerimis hujan. Nabi Musa alaihissalam heran. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, belum ada di antara umatku yang keluar melakukan berbuat dosa ya Allah. Kenapa engkau sudah turunkan hujanmu ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, qad taba wa tibtu alaih. Wahai Musa, baru saja dia bertaubat dan aku terima taubatnya. Allahu Akbar.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketahuilah wahai Musa, aku menahan hujan selama 40 tahun disebabkan dosa yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian aku turunkan hujan hari ini juga disebabkan istighfar yang dia ucapkan hari ini. Allahu Akbar. Dosanya 40 tahun dihapus oleh istighfar sekali, dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan di tengah mereka. Cuma kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa pelajaran yang besar yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya ini? Bahwasanya dosa-dosa yang kita lakukan dapat menghalangi hujan dari langit, bahkan dalam ayat tadi dapat menghalangi kita dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan yang lain. Khatib berdiri di atas mimbar ini bukan orang yang suci, sama kita semua. Kita semua adalah pelaku dosa. Bedanya saja besar sedikit dosa yang kita lakukan, banyak sedikit yang kita lakukan, itu saja. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki dosa. Oleh karena itu tidak ada yang wajib dan patut kita lazimi di saat kita berdiri, di saat kita berjalan, di atas kendaraan, di saat kita sebelum berbaling, kecuali kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khutbah pertama yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat yang baik untuk bisa kita amalkan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadihi iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, khutbah yang lebih singkat daripada khutbah yang pertama. Sebelum kami menutupnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu nasihat dari al-Imam, seorang ulama besar di antara golongan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengucapkan satu kalimat, yang kalimat ini yang kalau kita selalu mengingatnya, maka kita akan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau mengatakan, la saghair bil istimrar wala kabair bil istighfar. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya tidak ada namanya dosa kecil kalau ditumpuk terus. Jadi watir to'ina dosare karawin cau simdai. La saghair bil istimrar. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau kita ulang terus dosa itu, kita tumpuk terus, dosa ikut akan menjadi besar, menggunung dan menghancurkan kita. Kemudian sebaliknya kata beliau, la kabair bil istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau selalu diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa, bahkan ulama mengatakan dosa sebesar bumi pun yang kita lakukan, dengan sekali istighfar dan murni datang dari dalam hati kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, dan kita meniatkan tidak untuk mengulangi dosa yang sama, maka sebesar dunia dosa itu akan dihancurkan oleh istighfar sekali yang kita ucapkan. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita dan petunjuk kepada kita semua. Setelah kita menjalankan kewajiban salat 5 waktu, puasa Ramadan, kita juga selalu melazimi istighfar dalam keadaan kita berdiri, berjalan, duduk dan berbaring kita. Mudah-mudahan lisan kita selalu mampu mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, berilah rezeki di antara kami yang Kau sempitkan rezekinya ya Allah. Mudahkanlah rezekinya ya Allah. Berikanlah rezeki kepadanya dari tempat yang tidak disangka-sangka ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bila ada di antara kami yang Engkau uji dengan penyakit ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah dengan kesembuhan yang tidak pernah kambuh lagi ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami memohon kepadamu Engkau berikan kepada kami anak keturunan yang soleh dan yang soleha ya Allah ya Rabbal Alamin, agar semakin banyak orang yang mau menyembah dan bersujud di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.